Halo semua, balik lagi nih di channel Ulas Manga. Pada video kali ini, kita akan membahas episode Kaiju chapter nomor 10. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk tonton video Ulas Manga sebelum-sebelumnya, agar kalian tidak kebingungan dengan cerita kali ini. Jangan lupa juga untuk bantu dan support Ulas Manga agar kami bisa lebih berkembang lagi dengan mengklik tombol like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng. Cerita sebelumnya, Kafka berhasil menyelamatkan Kikoru dari bahaya kaiju utama yang bangkit kembali. Namun demikian, Kafka tetap dirawat di ruang pertolongan pertama. Kapten Ashiro mendatangi Kafka yang sedang bersama dengan Ichikawa di ruang pertolongan pertama. Kafka dan Reno terkejut dengan kedatangan Kapten Ashiro. Kapten Ashiro memberikan hormat kepada Kafka dan Reno. Kapten Ashiro berterima kasih kepada Kafka dan Reno karena telah menyelamatkan sesama pejuang. Di lain sisi, chapter 9 diakhiri dengan kaiju humanoid yang berhasil menyusup di perusahaan pembersih bangkai kaiju. Dia menyamar sebagai anak magang. Eits, sebelum lanjut, buat kalian yang belum prepare, bisa siapkan dahulu segelas kopi atau teh panas, jangan lupa cemilan, lalu ambil posisi yang nyaman. Selamat nonton, readers! Chapter 10 diawali dengan rasa terima kasih Kafka Hibino kepada Ichikawa Reno. Berkatnya, dia bisa terus bertahan hingga mencapai posisi saat ini. Namun, tak lama waktu berselang, terlihat Kafka sangat panik. Dia sangat ketakutan. Di hari pengumuman hasil ujian, Kafka terus-menerus menyalahkan Reno. Reno yang melihat Kafka merengek pun akhirnya menjadi kesal. Dia berkata, saat di rumah sakit, Kafka memuji Reno. Namun, pada saat ini, dia terus-menerus merengek menyalahkan Reno. Tak lama, muncul seseorang yang memberikan mereka surat. Dia berkata bahwa surat itu adalah milik mereka berdua. Kafka dan Reno sepakat untuk membuka surat tersebut dalam hitungan ketiga. Mereka menatap surat tersebut dengan penuh harap. Kafka berkata dalam hati, tertawa ataupun menangis, sekaranglah saatnya. Ini adalah pertaruhan. Apakah jalanku akan membawaku berdiri di sampingnya? Aku siap. Dalam hitungan 3, akhirnya surat dibuka. Kafka terperangah melihat isi surat tersebut dengan tatapan yang tegang. Scan pun berpindah. Di hari penerimaan sertifikat kelulusan, Kikoru Shinomiya. Sebagai peserta lulusan terbaik, dia ditunjuk untuk menerima penghargaan. Kapten Ashiro memberikan sertifikat penghargaan sembari berkata, mulai hari ini, aku nobatkan 27 dari kalian sebagai anggota prajurit pasukan pertahanan. Sebagai perwakilan rekan-rekannya, dengan tegas Kikoru menjawab, mewakili 27 anggota, saya bersumpah untuk bertempur walaupun nyawa sebagai taruhannya. Kapten Ashiro pun berterima kasih kepada Kikoru Shinomiya karena dia sangat membantu pada insiden setelah ujian terakhir. Berkat dirinya lah tidak ada jatuh satupun korban jiwa. Kikoru yang menerima ucapan terima kasih tersebut terlihat tertunduk lesu. Dalam hatinya dia berkata, bukan aku yang mengalahkannya, Kafka Hibino. Kata-kata itu seharusnya ditujukan kepada dirinya. Tapi kenapa dia tidak ada di sini? Dari semua orang, dialah yang datang menolongku, dan dia bahkan sampai mengkhawatirkanku. Ini sangat memalukan. Aku tak akan memaafkannya kalau dia menghilang begitu saja. Aku juga harus bertanya soal wujud kaijunya itu, ucap Kikoru dalam hati. Tak lama, Kafka pun muncul pada upacara penerimaan pasukan anggota pertahanan. Baik Kikoru, Kapten Ashiro, dan Ichikawa Reno, mereka terkejut dengan kedatangan Kafka Hibino. Scan pun berpindah. Pada rapat penentuan kelulusan, disebutkan bahwa peserta nomor 2032, Kafka Hibino, gagal, mendapat nilai tes terendah di tes fisik dan kompabilitas 0 dengan baju. Ini tidak bisa ditolong lagi. Apa ada sanggahan, Kapten? Tanya para dewan juri kepada Kapten Ashiro. Dengan lesu, Kapten Ashiro mencoba menjawab tidak ada. Namun, belum sempat dia menyelesaikan perkataannya, Wakil Kapten Hoshina menjawab, kalau begitu, aku yang akan menerimanya. Memang nilainya di bawah rata-rata dan dia gagal sebagai anggota pasukan. Namun saat ujian akhir, di pertarungan nyata, dia menunjukkan sesuatu yang spesial. Terlebih lagi, dia menjalankan peran sebagai personil seksi komedi dengan sangat baik. Aku tak tahu apakah dia akan bisa naik menjadi anggota pasukan resmi. Tapi, aku akan melatihnya sebagai kadet di dalam pletonku, ucap Wakil Kapten Hoshina. Kapten Ashiro menjelaskan bahwa dia menyuruh Kafka untuk tidak hadir dalam upacara penerimaan anggota pasukan, karena dia tergabung sebagai kadet.
Mendengar penjelasan dari Kapten Ashiro, Kikoru tersenyum puas. Baik Haruichi, Iharu, dan Aoi Kaguragi, mereka tidak menyangka bahwa Kafka Hibino lulus, walaupun hanya sebagai kadet. Kafka dan Kapten Ashiro hanya saling pandang. Sedangkan Reno, dia melirik tersenyum kepada Kafka. Setelah semua anggota sudah datang, Kapten Ashiro bersiap memberikan sepatah dua patah kata. Rekan-rekanku, jumlah serangan dan kekuatan kaiju rata-ratanya telah sama-sama meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Ada juga kasus misterius di mana kaiju yang sudah mati bangkit kembali. Pertempuran yang berbahaya akan terus berlanjut. Beberapa bahkan mungkin akan tewas dalam misi pertamanya. Kami tidak bisa menjamin nyawa kalian. Kami meminta kalian untuk meminjamkan kekuatan kalian. Aku bersumpah untuk memimpin kalian sekaligus menjadi pedang dan perisai kalian di dalam pertempuran. Kafka yang mendengar pidato dari Kapten Ashiro, dia menjadi sangat bersemangat. Secara spontan dia pun berteriak kepada Kapten Ashiro. "Mina, tak lama lagi aku akan ada di sana di sampingmu." Kapten Ashiro yang menerima ucapan Kafka hanya menatapnya terpaku. Sedangkan Reno, Kikoru, dan peserta lainnya terkejut tak percaya melihat adegan ini. Mereka semua sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Kafka Hibino, karena Kafka memanggil Kapten Ashiro tanpa sapaan hormat. Kapten Ashiro menghela napas atas perbuatan Kafka. Dia berkata, "Kafka Hibino, push up 100 kali karena bicara tanpa izin dan tidak menghormati atasan." Kafka sangat panik karena dia keceplosan akan hal itu. Kapten Ashiro pun melangkah pergi turun dari podium. Wakil Kapten Hoshina yang melihat adegan tersebut, dia tertawa terpingkal-pingkal. Dia berkata kepada Kapten Ashiro, "Apakah hukumannya itu tidak terlalu ringan, Kapten Ashiro?" Terlihat Kapten Ashiro hanya berlalu melewati Wakil Kapten Hoshina dengan tersenyum. Wakil Kapten Hoshina tertegun tidak percaya. Sekilas, dia seolah-olah melihat Kapten Ashiro tersenyum. Terlihat, seorang gadis berkata kepada Wakil Kapten Hoshina, "Lihatlah, seksi komedimu ini sudah langsung beraksi. Ya kan? Sudah kubilang?" Jawab Wakil Kapten Hoshina. "Pekerjaan kita ini bisa jadi sangat suram, bukan? Jadi, aku yakin kita butuh seseorang seperti dia." Namun, dibalik dari ucapannya, Wakil Kapten Hoshina menyeringai. Dia berkata dalam hati, "Itu hanya salah satu alasannya saja." Kaiju dengan tingkat kekuatan 9,8 tiba-tiba terdeteksi. Kaiju tersebut muncul bersamaan dengan para kaiju yang mulai bangkit setelah dikalahkan oleh Kikoru. Aku yakin itu cuma kerusakan teknis. Namun di saat yang bersamaan, salah satu sensor vital seseorang peserta juga menghilang. Kafka Hibino. Bersama dengan kompatibilitas abnormalnya yang sangat rendah dengan baju khusus, ada sesuatu yang aneh soal orang ini. Aku akan terus mengawasinya dengan ketat dan mencari tahu kebenarannya. Di balik senyum sang Wakil Kapten Hoshina, ternyata tersembunyi sebuah kecurigaan. Chapter 10 diakhiri dengan kecurigaan Wakil Kapten Hoshina kepada Kafka Hibino. Sepertinya, Wakil Kapten Hoshina memiliki bukti tentang kejanggalan dari seorang Kafka. Apakah Kafka masih tetap bisa menyembunyikan wujud kaijunya? Dengan kecurigaan yang dimiliki Wakil Kapten Hoshina, kini posisinya akan sangat terancam. Terus saksikan keseruan dari kisah Kafka Hibino yang telah berubah menjadi kaiju di channel Ulas Manga ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan narasi, transkrip, ataupun dialog yang kurang maksimal. Kritik dan saran yang membangun, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Agar kami bisa berkembang lebih baik lagi, jangan lupa untuk bantu dan support channel Ulas Manga dengan menekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan bye-bye.